Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Faris Bakri dengan NIM 230705001. Baik, pada kesempatan ini saya ingin sedikit menjelaskan dan juga melakukan praktikum mengenai phishing. Sebelumnya, apa itu phishing? Phishing ialah upaya penipuan cyber dengan menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri data pribadi seperti username, password, informasi keuangan, dan sebagainya. Yang dimana biasanya ini dilakukan melalui email palsu, situs web peniruan, atau pesan teks. Yang mungkin misalnya kita ambil contoh, misalkan ada hacker melakukan spam kepada email kita, ataupun biasa juga terjadi pada penipuan-penipuan pada modus WhatsApp. Nah, yang dimana tujuannya ini ya seperti kita tahu, yaitu mencuri data pribadi dan finansial, mengakses akun penting korban, dan juga menyebabkan malware atau melakukan penipuan. Phishing ini juga dapat kita cegah dengan cara yaitu yang pertama, kita jangan klik sembarangan link-link yang mencurigakan, baik itu dari orang terpercaya sekalipun ataupun dari siapapun, karena kita tidak tahu bagaimana isi daripada link tersebut, karena bisa jadi itu merupakan phishing ataupun penipuan. Lalu bisa kita periksa keaslian dari pengirim, kemudian gunakan autentisi 2 faktor, dan yang terakhir mengaktifkan perlindungan keamanan perangkat. Dan yang dimana ini bisa dilakukan dengan cara kita mengakses pada setting, lalu kita melakukan perlindungan link-link ataupun malware. Ya, mungkin nanti apabila kita tidak sengaja ataupun tidak tahu bahwasannya link itu merupakan link yang mencurigakan atau phishing, dengan otomatis sistem kita akan memberikan peringatan, di mana dengan meningkatkan kesadaran dan keamanan digital, kita dapat melindungi data kita pribadi dan dari serangan phishing yang mencurigakan. Baik, selanjutnya mungkin pada kali ini kita akan melakukan sedikit percobaan phishing. Disclaimer sebelumnya, ini merupakan pembelajaran yang dimana agar kita tahu ke depannya bahwasanya phishing itu bagaimana bentuknya. Oke, hal yang pertama untuk melakukan phishing, yang pertama itu kita melakukan instalasi GoPish. Sebelumnya itu kita akan buat folder dulu, tetapi dikarenakan di sini saya sudah membuat folder dengan nama phishing juga, sebelumnya susu. Lalu kita pilih CD keamanan ya, CD keamanan, masuk CD phishing, karena saya membuat sebuah folder di phishing untuk untuk menyimpan. Nah, untuk menyimpan kopisnya. Lalu untuk hal pertama kita buka web browser, lalu kita cari di sini GoPish open source phishing framework. Lalu kita pilih menu download, kemudian kita scroll ke bawah dan pilih yang GoPish VO V2 minus ini. Ini kita kopikan, kita copy, kita pastekan ke sini. Tapi dikarenakan saya sudah mendownload, mungkin untuk ilustrasinya itu kita dengan cara widget, itu kita copy pastekan. Nah, pastekan. Lalu kita enter, lalu proses instalasi sedang berjalan. Nah, setelah instalasi berjalan, kita lakukan yang namanya unzip GoPish. Lalu ini digunakan untuk kan berupa tadi filenya itu berupa zip, jadi dengan ini kita bisa mengekstrak zipnya, dikarenakan saya sudah tidak perlu lagi. Lalu kemudian setelah kita lakukan unzip, kita bisa mengklik yaitu chmod untuk GoPishnya. Sebelumnya ini di GoPish, karena saya sudah membuat GoPish. Lalu chmod untuk GoPishnya ini digunakan untuk membuat bahwasannya pertama itu aksesnya dari GoPish itu tidak bisa dieksekusi, lalu bisa dieksekusi dengan cara
chmod copies. Nah, kemudian setelah kita lakukan proses eksekusinya bisa dilakukan, maka kita bisa menyalakan copies dengan cara /copies. Enter. Nah, dengan demikian copies bisa kita akses di Google ataupun open source. Lalu kemudian kita buka untuk linknya. Untuk linknya itu di sini bisa kita lihat. Nah, ini untuk link copiesnya. Di sini kita copy selection. Lalu kita masukkan sini. Ini kita advance, kita accept this. Di sini kita masukkan passwordnya itu satu. Untuk passwordnya itu sebelum ini ada diberikan di bagian sini juga. Nah, di bagian sini nanti ada keluar password ya. Nah, tapi karena saya sudah akses, tidak masuk lagi. Jadi saya sudah menggunakan password. Dikarenakan setelah kita login di sini akan diminta lagi untuk reset password. Kita buat password baru agar lebih memudahkan. Saya telah melakukan 2, 3, 4, 5. Hal yang pertama kita lakukan yaitu pada sending account profile, di mana kita membuat profile baru. Ini sebelumnya kita buat ulang. Sending profile, untuk nama profilnya kita buat dari sini profile dan juga ini. Lalu ini untuk email yang akan mengirim. Nah, sending emailnya. Di sini saya sudah membuat email baru untuk uji coba kali ini dengan emailnya itu Nah, untuk host ini kita bisa lihat di bagian ini, kita ketik smtp Google Gmail. Nah, di sini ada dia untuk linknya itu smtp@gmail.com. Kita copy, kita pastekan. Nah, ini juga kita pakaikan. Ini ada kodenya. Dengan saya akan mengambil 587, copy dan paste. Kemudian untuk username-nya ini juga sama seperti nama nama email kita, nama email pengirim. Copy. Nah, untuk password ini kita bisa lihat pada Google. Kita buka Google security-nya dulu untuk emailnya. Nah, di sini kita buka akun Google. Kita masuk ke akun, lalu kita pilih setelan privasi, lalu kita bisa lihat sandi aplikasi. Kita enter. Aplikasi. Lalu di sini kita masukkan aplikasi kita itu berupa copies. Kita buat. Lalu maka secara otomatis ini akan tercopy. Maksudnya terbuat secara otomatis untuk passwordnya. Kita kopikan lalu kita pastekan.
ke dalam copy tadi. Lalu kita copy pastekan ke sini. Untuk ini tidak usah diapa lagi. Kemudian kita set profile. Nah, selanjutnya kita masuk ke landing, ke email template-nya dulu. Email template-nya itu misalkan kita buat baru, dengan kita hapus aja, kita buat baru. Dan di template kita masukkan di sini Instagram alert. Kemudian di sini tidak usah. Di sini untuk subjeknya itu kita menggunakan version untuk supaya nanti target tidak terlalu curiga dari spam yang kita lakukan. Require to Instagram account. Untuk teks HTML-nya ini kita bisa buka di sini, lalu kita pilih copy template. Nah, template Instagram, lalu kita pilih yang ini, kemudian kita pilih landing page, lalu kita pilih untuk Instagram landing page, kita copy dan oke, sudah tercopy, lalu kita pastekan. Kemudian kita bisa lihat di sini bagaimana nanti ilustrasi dari penyampaian emailnya. Nah, kemudian kita save template. Selanjutnya kita ke landing page. Sudah landing page ini kita buat saja. Landing page ini kita buat new page dengan nama Instagram login fake login. Nah, untuk HTML-nya itu juga sama, kita bisa lihat dari Google. Kita pilih sini, lalu kita pilih landing. Tetapi kan beda ya. Untuk yang tadi di sini di bagian GitHub yang free 0 days ini untuk email template, sedangkan yang di sini untuk login Instagramnya. Kita pilih landing, kemudian kita pilih Instagram HTML, copy pastekan ke sini, dan kita tekan sort untuk melihat bagaimana tampilannya nanti. Lalu agar nanti data kita, misalkan biar tak curiga nih, tiba-tiba kan kok masuk ke fake ini, jadi kita bisa lakukan capture submit data dengan cara capture password. Di sini kita buka Instagram untuk kita copy pastekan link dari Instagram, lalu kita copy pastekan, landing page-nya kita pastikan. Kita save page. Save page otomatis akan kita save pada landing page. Landing page sudah, dan page sudah. Dan yang terakhir untuk user groupnya, ini untuk kita lakukan targeting.
mungkin yang pertama itu kita buat ini namanya target ya, seperti tadi lah, tapi kita buat ulang target dengan nama pertama itu Ahmad, last name-nya itu Aris. Ini untuk targetnya ya, nama targetnya Aris. Untuk emailnya kita pakai nama email targetnya, saya menggunakan email saya pribadi. Lalu setelah itu kita add-kan, mungkin bisa kita edit dulu. Untuk posisinya ini kondisional, bisa pakai ataupun tidak, tetapi saya akan menggunakannya. Positionnya itu kita add. Oke, kemudian kita save change. Lalu selanjutnya tahap terakhir itu kita akan melakukan campaign ataupun uji coba. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji coba untuk mengirimkan pesan ataupun spam kepada email kita. Dengan cara pertama kita klik campaign, lalu kita new campaign. Kita tulis sini judulnya itu paid Instagram. Lalu kemudian kita pilih ini Instagram alert, pilih login alert. Lalu untuk URL pertama kita buka, ini kita ulang aja, kita buka untuk ngrok. Nah, ngrok kita klik pada Google, lalu kita pilih yang paling atas, kita pilih login, kemudian karena kan saya sudah login, kemudian lalu otomatis akan kepada setup dan installation. Lalu kemudian pilih untuk Linux, download, dan lakukan copy paste. Pertama kita di sini kita copy paste linknya. Ini karena saya ini cuma uji coba saja, ini copy. Lalu kita masuk ke sini dan kita copy pastekan. Kita copy pastekan. Yang pertama jangan lupa Wigen. Nah, kita copy pastekan. Begitu. Lalu setelah kita instalasi selesai, kemudian kita lakukan lagi, ini di copy pastekan ke terminal dan ini juga di copy pastekan ke terminal. Dan yang terakhir untuk kita aktifkan ngrok-nya, kita copy paste bagian ini. Kita masuk ke terminal, kita pastekan. Nah, ginilah kita copy pastekan. Dan jangan 8 di sini kan terdapat 80. Nah, kita gunakan localhost untuk yang ke-80 saja. Kemudian kita enter. Kemudian di sini otomatis akan keluar untuk forwardingnya. Kita pastikan bagian ini. Copy selection. Lalu kita masukkan ke homepage-nya. Masukkan. Lalu kemudian ini untuk waktunya kita ubah menjadi ikuti sistem Linux, jadi berarti 27 karena kita masih akses. Lalu di sini ada target. Nah, kemudian setelah itu kita send, kita launch ini, kita launch campaign. Bentar, kita sudah semua, maka kita launch campaign. Nah, di sini kita tunggu sebentar, 27 karena kita schedule-nya ke refresh. Schedule-nya itu untuk ke 27. Kita tunggu sampai 27. 1 minute 37 seconds later. Nah, maka kemudian secara otomatis email akan terkirim. Di sini muncul notifikasi email send 100% sukses. Lalu kita buka email kita, maka otomatis akan keluar seperti ini. Paling atas official security, kan kita nggak tahu nih, ini kan merupakan spam. Lalu kita mungkin orang-orang itu takut ataupun gelisah, mungkin akan otomatis reset control password. Dia akan mengunjungi ini tidak asik karena kita lakukan daripada ngrok. Kita visit site, lalu dia akan memasukkan misalkan username dan passwordnya. Passwordnya misalkan kita buat di sini 123456788.
login. Nah, maka otomatis dia akan masuk ke dalam Instagram page-nya. Di sini bahwasanya maksudnya percobaan kita itu berhasil, teman-teman. Di sini nah, kita lihat di sini email dibuka, email diklik, lalu di sini submit data. Nah, di sini kita bisa lihat semua data yang telah diterima seperti password dan username tadi. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya phishing yang kita lakukan itu berhasil. Oke. Ini bisa kita complete. Dan oke. Kita lihat di dashboard. Otomatis di dashboardnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk praktikum phishing kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The end.